dengan Nabi Musa ketika bertanding dengan tukang sihirnya Fir'aun, ketika bertanding dengan tukang sihirnya Raja Fir'aun. Nomor 9, 10 bulan Muharram, hari tenggelamnya Raja Fir'aun beserta kaumnya. Tenggelamnya Raja Fir'aun beserta kaumnya. Nomor 10, tanggal 17 Muharram, hari pemindahan Ka'bah ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Pemindahan Ka'bah ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Nomor 11, tanggal 17 Muharram adalah hari kedatangan pasukan gajah untuk menyerbu atau menyerang Ka'bah. Datangnya pasukan gajah dari Raja Abroha untuk menyerbu atau menyerang Ka'bah. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Sekarang kamu tulis judul yang kedua, mengisi kegiatan tahun baru Islam atau bulan Muharram. Mengisi kegiatan tahun baru Islam atau bulan Muharram. Yang pertama, mengadakan muhasabah. Mengadakan muhasabah atau perhitungan amal. Mengadakan muhasabah atau perhitungan amal. Yang kedua, mengadakan muraqabah atau evaluasi amal. Mengadakan muraqabah atau evaluasi amal karena setiap sehari semalam dalam kurung 24 jam, setiap sehari semalam dalam kurung 24 jam
tiap-tiap 1 jam, tiap-tiap 1 jam kita bernapas 180 kali. Bernapas 180 kali. Berarti dalam sehari semalam bernapas 4.320 kali. 4.320 kali itu sehari semalam. Untuk keluar dan masuknya napas. Untuk keluar dan masuknya napas. Keluar, masuk, keluar, masuk. Besok di hari kiamat, besok di hari kiamat, kita semuanya akan ditanya 4 perkara. Kita semuanya akan ditanya 4 perkara. Yang pertama, umurnya untuk dimanfaatkan apa? Umurnya untuk dimanfaatkan apa? Yang kedua, jasad atau tubuhnya. Jasad atau tubuhnya untuk bekerja apa? Yang ketiga, ilmunya diamalkan atau tidak. Dan yang keempat, hartanya dari mana didapat dan untuk apa ditermakan. Hartanya untuk dari mana didapat dan untuk apa didermakan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Tabrani, Imam Al-Baihaqi dari Abi Sa'id, barang siapa memberikan kelapangan atau kemudahan, barang siapa memberikan kelapangan atau kemudahan pada keluarganya, pada hari-hari bulan Asyura, maka akan dilapangkan dan dimudahkan segala urusannya dalam 1 tahun. Maka akan dilapangkan dan akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah dalam masa 1 tahun. Padahal cuma berbuat sehari, balasannya 1 tahun. Selanjutnya,
hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Qatadah, Rasulullah ditanya tentang fadilah puasa hari Asyura. Tentang fadilah puasa hari Asyura bisa melebur dosa 1 tahun yang telah lewat. Bisa melebur dosa 1 tahun yang telah lewat. Imam Al-Baihaqi menambahkan riwayat. Berpuasalah pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Berpuasalah pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan janganlah menyerupai puasanya orang Yahudi. Janganlah menyerupai puasanya orang Yahudi. Mereka hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Mereka berpuasa hanya pada tanggal 10 bulan Muharram. Dalam hadis lain, Nabi bersabda, barang siapa berpuasa pada akhir bulan Dzulhijjah, barang siapa berpuasa pada akhir bulan Dzulhijjah dan awal bulan Muharram, maka dianggap menutup 1 tahun, menutup 1 tahun yang telah lewat dan membuka 1 tahun yang akan datang. Menutup 1 tahun yang telah lewat dan membuka 1 tahun yang baru datang dengan berpuasa. Dan Allah akan melebur dosa-dosa 50 tahun. Melebur dosa-dosa selama 50 tahun. Selanjutnya, sejarah tahun baru Islam. Sejarah tahun baru Islam. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat senior dikumpulkan. Sahabat-sahabat senior dikumpulkan untuk memutuskan
penanggalan tahun Hijriah, untuk memutuskan penanggalan tahun Hijriah dimulai dari peristiwa apa? Tanda tanya besar. Dari peristiwa apa? Ada beberapa pendapat sahabat. Ada beberapa pendapat sahabat. Pertama, diusulkan dari peristiwa kelahiran Nabi. Diusulkan dari peristiwa kelahiran Nabi atau dari peristiwa wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, diusulkan dari pertama kali turunnya wahyu. Diusulkan dari pertama kali turunnya wahyu. Yang ketiga, diusulkan dari peristiwa Perang Badar. Diusulkan dari peristiwa Perang Badar. Empat, diusulkan dari tahun hijrahnya Nabi. Diusulkan dari tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berpendapat, ya. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berpendapat bahwa penanggalan tahun baru Islam, diambil dari tahun hijrahnya Nabi, yakni 7 tahun setelah meninggalnya Nabi. 7 tahun setelah meninggalnya Nabi, yaitu pada tahun ke-17 Hijriah. Pada tahun ke-17 Hijriah. Selanjutnya judulnya kamu tulis makna dan falsafah hijrah. Makna dan falsafah hijrah. Menurut bahasa orang Arab, hijrah adalah meninggalkan suatu perbuatan atau mengasingkan diri dari pergaulan, atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, jangan tidur, kamu di depan tidur, kurang tidurnya malam.
Seperti orang menyusui saja. Iya. Punya bayi kamu. Bayinya Makiroh, iya. Yo. Itu mama kamu itu. Orang menyusui gini. Nulis. Tidak ada gunanya. Orang lain libur, kamu ngaji kan hebat. Namanya plus ya, santri plus. Meninggalkan suatu perbuatan atau mengasingkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. 2. Nah, itu makna hijrah. 2. Hijrah adalah suatu gerakan strategis. Ini bagi para pasukan tempur. Hijrah adalah suatu gerakan strategis untuk memperoleh kemenangan di medan laga. Untuk memperoleh kemenangan di medan laga. Dan kemenangan di masa damai. Dan kemenangan di masa damai. 3. Hijrah adalah gerakan taktis untuk memperoleh ruang gerak yang lebih bebas. Gerakan taktis untuk memperoleh ruang gerak yang lebih bebas dan aman, serta memperoleh waktu ya, yang lebih baik. Kamu itu kalau nggak ada itunya mau serta ya, gerakan taktis untuk memperoleh ruang gerak yang lebih bebas dan aman, serta untuk memperoleh waktu yang lebih baik. Ya. Waktu yang lebih baik. Coba barang-barang kecil. Memperoleh waktu yang lebih baik. Nah, ya. Itu laki-laki ngantuk semua. Sekarang falsafah hijrah. Filosofnya hijrah itu apa? Falsafah hijrah atau filosofnya hijrah. 1. Perbedaan di antara periode Mekah dan periode Madinah. Perbedaan di antara periode Mekah dan periode Madinah. Periode itu kurun. Perbedaan antara kurun Mekah dan kurun Madinah. Perbedaan antara periode Mekah dan periode Madinah. 2. Falsafah hijrah adalah sinarnya fajar subuh dalam kancah perjuangan Nabi. Sinarnya fajar subuh dalam kancah perjuangan Nabi. Makanya itu di dalam nyanyian As-subhu bada min tal'atihi wal-lailu tajami'u. Subhu bada min tal'atihi wal-lailu tajami'u. Subhu bada min tal'atihi wal-lailu tajami'u wa faratihi aqar rusulah wajalau wa'ulah ahdas subula nidilalatihi kanjul karumi mulin ni'ami kanjul karumi molan ni'ami mulin sebenarnya molan ya.
Mana Maulan? Ainul karomi maulan ni'ami hadil umami li syari'atihi hadil umami li syari'atihi la syaraba wallahu afa ama salama min ummati Muhammaduna wa sayyiduna wal aizu lana li ijabatihi. Ya, penyanyi yang banyak tuh. Yang ketiga, falsafah hijrah adalah pertanda berakhirnya malam Mekah yang gelap gulita. Pertanda berakhirnya malam Mekah yang gelap gulita, yang dipenuhi dengan kesusahan, dan bermulanya siang Madinah yang sangat terang, dan bermulanya siang Madinah yang sangat terang, yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, Yang keempat, falsafah hijrah adalah saat-saat tergelincirnya fajar, yang mengawali munculnya matahari. Di pagi yang cerah, yang akan menyinari kehidupan umat, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha wallahu a'lamu bis-shawab wal khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.